Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa kembali dengan kita Advokat Muda Channel. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang pemberitaan yang lagi viral di Bondowoso, yaitu pelaporan Bupati Bondowoso kepada Ketua DPRD Bondowoso, yaitu Bapak Ahmad Tauhir. Sangat menarik bagi kami untuk kita bahas bagaimana pandangan yuridisnya dan bagaimana kita menanggapi sebagai masyarakat Bondowoso terkait dengan pemberitaan yang lagi viral ini. Saat ini kita sudah bersama dengan yang ahli, yaitu Bapak atau Mas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Mas? Nah, ini kita sudah bersama Bapak Nurul Jamal Habaib, yaitu advokat muda Bondowoso. Pasti sahabat LBH Abu Nawas sudah kenal ya, dan juga para subscriber dari Advokat Muda Channel sudah pada kenal nih dengan beliaunya. Mari kita, sebelum kita membahas tentang pandangan yuridisnya, kita lihat dulu video yang saat ini menjadi bahan pelaporan dari Bupati kita, Bapak Kiai Haji Salwa Arifin. Monggo kita bersama-sama. Jadi ini fokus kepada ini ya, laporan dari statementnya Bapak Ketua DPR itu kan berujung laporan tuh. Betul. Itu ternyata viral ya di Bondowoso ya? Viral sekali. Oke. Coba secara Mas Arif mungkin secara lengkap dan detail bisa diputarkan videonya kepada sahabat-sahabat seperti apa videonya, nanti kita juga bersama-sama kita analisa bersama-sama ya seperti apa tinjauan yuridis tentang statement dari Ketua DPR dan juga bagaimana laporan ini secara material tinjauan yuridisnya seperti apa. Oke, bisa ditanyakan Mas Arif. Katanya Bondowoso tanpa korupsi, Bondowoso tanpa pungli, Bondowoso tanpa jual beli jabatan. Tapi faktanya apa yang terjadi? Kata siapa tidak korupsi? Kata siapa tidak pungli? Kata siapa tidak jual beli jabatan? Lengkap sudah. Sohibudar adra'u bima fidar. Pemilik rumah itu lebih tahu isi rumah. Bupati, wakil bupati itu suami istri, orang depor. Kalau istri saja ngomong bahwa Bondowoso ini marak jual beli jabatan, kan berarti betul. Orang yang mengatakan bahwa tanpa korupsi, tanpa pungli, tanpa jual beli jabatan, justru mengatakan Bondowoso ini marak jual beli jabatan. Suatu ketika saya telepon Pak Wabub, mohon maaf, saya menyampaikan di forum-forum, saya sampaikan, karena itu janji sampean waktu calon wakil bupati. Yang mana Pak Ketua? Statement sampean di medsos, di bidang cetak, katanya Bondowoso marak jual beli jabatan. Enggak Pak Ketua, enggak betul itu. Tidak ada jual beli jabatan, yang ada itu jual, tidak pernah beli katanya. Ini pernyataan wakil bupati dan tidak salah kalau saya menanyakan, karena wakil rakyat, karena janjinya pada rakyat, bukan cuma pernyataan wakil bupati. Saya tahu, saya punya rekamannya, rekaman transaksinya saya punya. Bahkan orang yang bayar pun cerita ke saya. Kepala dinas yang ada sekarang ini pernah ketemu saya tanyakan, Pak, sampean itu bayarnya transfer atau kontan? Boh, kontan Pak Ketua ya. Tangannya sambil begini, kontan Pak Ketua ya. Betul. Bahkan saya tahu siapa yang mentransfer ke rekeningnya. Bahkan orang yang dimintai uang pun, yang dipanggil suruh lewat pintu depan, lewat pintu belakang, saya tahu. Saya tahu siapa yang dipanggil, cerita ke saya. Saya tahu orang yang dimintai. Saya tahu orang yang tidak dilantik karena tidak mampu bayar. Kata siapa ada jual beli jabatan? Nah, di saat saya menanyakan seperti ini kan tidak salah. Saya mewakili rakyat, harus saya sampaikan. Bersalah saya, berdosa saya pada rakyat, karena itulah bagian dari janjinya. Makanya saya sampaikan pada Pak Samsul, kalau sampean terus berbicara, menyebarkan berita-berita bohong, saya akan terus membuka bobroknya pemerintahan Bondowoso ini. Media Center DPC PKB Bondowoso.
Oh, jadi itu transkrip lengkapnya Mas Ari ya? Ya betul. Nah, dari video itu dilaporkan gitu maksudnya. Nah, dari video itu Bupati Bondowoso merasa dirugikan dan merasa Bapak Ketua itu Ketua DPR ya? Ketua DPRD itu menyebarkan berita bohong. Oke. Nah, sekilas saya melihat dan juga tadi sebelum acara ini saya juga pelajari STPR ya, surat tanda penerimaan laporan pengaduan, karena saya sempat baca dan sempat dikirim oleh rekan-rekan juga, ini ada laporan seperti ini, makanya konten jelasnya ternyata seperti itu konten jelasnya. Nah, hal yang menarik Mas Ari, kalau yang digunakan itu undang-undang ITE ya kan, tentu bagi saya, bagi Mas Ari, kita LBH Abunawas tidak asing lah ya dengan yang berbau-bau IT ini, kita tidak asing sekali ya, saudara-saudara, karena memang background kita IT dan juga kita puluhan bahkan ratusan kali mendampingi dan membuktikan yang namanya undang-undang ITE ini, mengkaji di persidangan, di litigasi maupun di non litigasi kita juga aktif Mas Ari. Kebetulan saya juga penasihat hukum relawan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia. Saya di aktif di bidang itu. Nah, saya mengkaji adanya laporan ini, yang disematkan itu adalah pasal 27, ya kan? Nah, ini menarik sekali pasal ini. Pasal ini dari awal sampai detik ini memang sangat menarik. Walaupun diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 2016 ya, tentang perubahan terhadap Undang-Undang ITE yang lama ini, itu pun 27 ini ya, 27 ini tidak dirubah Mas Ari. Gitu kan. Jadi tidak dirubah. Masih belum dirubah ya? Iya, jadi pasal 26, pasal 20 ini saya sempat memberikan catatan-catatan kecil ya. Ini udah nih. Ketentuan pasal 27 tetap dengan perubahan ayat 1, 2 dan 3. Sehingga penjelasan 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini. Jadi tetap. Nah, yang menarik adalah, nah ini kita bedah satu-satu dari pernyataannya Ketua DPR tadi. Kita bedah satu-satu. Yang pertama, beliau menyatakan bahwasanya saya menelpon wakil bupati, kan itu kan? Pernyataannya wakil bupati begini. Jadi dia menyampaikan fakta yang dia dengar, dia lihat dari wakil bupati, kan itu kan? Yang kedua, dia menyampaikan bahwa saya tahu, saya ada rekamannya, ya kan? Ada rekamannya orang yang membawa uang dan lain sebagainya. Artinya itu fakta. Fakta yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPR. Fakta bahwa dia mendengarkan, gitu loh. Mendengarkan, melihat, menjadi saksi dia. Ya, kompetensinya sebagai saksi harusnya. Tentang adanya tindak pidana yang dimaksud dalam video tadi. Nah, cuma yang harus diketahui oleh masyarakat, terutama ini kita akan fokus pada edukasi hukum nih Mas Ari. Jadi kita edukasi kepada masyarakat bahwasanya undang-undang ITE ini menarik untuk dipelajari, terutama di pasal 27. Ayo kita baca. Jadi pasal 27 itu Mas Ari, nah ini. Kebetulan saya lengkap sekali kalau regulasi mengenai undang-undang ITE ini lengkap sekali. Pasal 27 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak. Oke. Ini kita bedah satu-satu. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kita bahas satu-satu. Bahas pasal 27 ayat 3 dulu. Di sini ada ada penekanan yang nanti selama pengalaman saya yang harus dibuktikan, ya kan, satu, setiap orang subjek hukum orangnya ada kan gitu, dengan sengaja dan tanpa hak. Pertanyaannya, apakah Pak Dafir itu adalah orang yang dengan sengaja
mendistribusikan itu. Karena bahasanya didistribusikan di sini. Dalam hal ini Pak Dovir kompetennya sebagai saksi. Sebagai saksi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan. Ingat, mendistribusikan dan atau mentransmisikan. Nah, mentransmisikan ini kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi bisa teman-teman bisa buka ya. Mentransmisikan ini adalah apa tadi? Menyalurkan. Menyalurkan. Artinya mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya atau orang itu mengetahui gitu loh. Mendistribusikan dan lain sebagainya. Elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Bahasanya di sini diaksesnya informasi elektronik. Is okay, itu ada informasi. Dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan. Ini harus digarisbawahi. Artinya pasal ini disematkan kepada orang yang mendistribusikan. Kalau bahasa sekarang memviralkan ya Mas Ari ya. Siapa yang memviralkan itu? Kalau seumpama yang kompetennya lagi-lagi kompetensinya Pak Haji Dafir ini sebagai saksi. Nah, kalau yang dituju adalah sebagai Pak Ketua, maka menurut hemat saya secara material ini ya, secara material itu error in persona atau salah orang gitu. Error in persona atau salah orang gitu. Error in persona atau salah orang gitu loh. Salah orang karena di sini bahasanya ini saya textbook ya, textbook. Jadi regulasinya seperti itu bunyinya. Ya, mendistribusikan atau mentransmisikan, ya kan? Jadi itu Mas Ari. Itu baru satu itu, baru satu. Belum yang lain-lain. Mungkin episode selanjutnya lebih detail saya akan membahas itu karena sebentar lagi kita akan melaksanakan yang namanya sidang virtual. Ya, masyarakat Bondowoso bertanya, apakah ketua DPRD ini bisa dijerat dengan pasal tersebut? Nah, yang saya sampaikan tadi, kalau kita berbicara material, kita terlepas dari laporan. Kalau laporan itu hak silahkan mau melapor siapapun, silahkan melapor. Ini kita bahas materialnya, materi dari pelaporannya itu nanti ketika dibawa ke persidangan. Yang dimaksud mentransmisikan atau mendistribusikan adalah orang yang menyalurkan informasi itu. Dalam hal ini Pak Dafir kompetensinya sebagai saksi. Loh, aku dapat informasi begini, apalagi sebagai wakil rakyat kan gitu. Dan juga yang paling penting dalam wakil rakyat itu sama seperti advokat dalam menjalankan profesinya, yaitu tadi memiliki hak yang namanya hak imunitas tadi, tidak bisa dituntut perdata maupun pidana. Itu secara garis besar itu Mas Ali. Regulasinya itu jelas ya panjang lebar juga. Regulasi seperti apa hak imunitas itu di link deskripsi, nanti mungkin Mas Ari bisa disampaikan di link deskripsi tentang hak imunitas. Termasuk materi kita ini. Saya nanti buatkan kajian hukum tentang materinya. Nah, ini selain kita sudah membaca ya dari berita online itu. Jadi Bapak Ketua DPRD ini selain dijerat dengan pasal Undang-Undang IT, juga ada pasal lain tuh. ITE. Ya, yang kalau tidak salah itu adalah pasal 39. Pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik pun itu perlu secara material. 10 menit 20 menit selesai, mungkin next video ya. Okay. Kita panjang lebar karena ini kita mau sidang online, sidang virtual, tapi intinya masyarakat yang mendengarkan informasi apapun itu tanggapi dengan bijaksana. Ya, mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Bondowoso karena saat ini pemberitaan ini menjadi trending topik di media sosial. Sampai trending ya? Ya, sampai trending ya. Sempat di Google News juga sampai tadi malam masih tetap trending ya. Gimana pesan-pesannya untuk masyarakat Bondowoso? Masyarakat Bondowoso yang pertama saya sampaikan, berita apapun tanggapi dengan bijaksana. Jangan sampai di share ulang dengan memberikan narasi yang salah. Itu yang pertama. Artinya contohnya nih pernyataannya pelapor, dalam hal ini Kiai Haji Salwa Arifin, dipotong-potong nanti disampaikan dengan sesuatu narasi yang tidak benar. Termasuk pernyataannya DPRD Bondowoso Bapak Ahmad Dafir, dipotong-potong lagi
di share dengan berita yang horor sehingga akan terjadi kegaduhan. Artinya ketika ada informasi seperti ini, mari telaah bersama dan tetap bijaksana dalam bersosial media. Kesimpulannya dari pembicaraan kita, yang pertama, siapapun masyarakat berhak melapor, tapi harus juga mengetahui substansi dari isi laporannya itu. Kalau undang-undang ITE jelas. Kalau undang-undang ITE itu apalagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan, itu bahasanya yang perlu digarisbawahi itu. Gitu ya. Jadi kalau tidak benar-benar ditelaah bersama pasal ini, ya begitulah. Jadi itu Mas Haris, cukup ya. Ya, secara garis besar masyarakat Bondowoso harus tetap bijaksana dalam bersosial bermedia, tetap harus bijaksana. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada Bapak Nurul Jamal Habaib yang sudah mengedukasi kepada masyarakat Bondowoso. Yang paling penting nanti di episode selanjutnya, tolong, ini kan baru pembuka nih, pembuka. Nanti apa itu error in persona, apa itu salah orang, kan itu kan. Oke. Nanti kita bahas panjang lebar itu, nanti kita error in persona, termasuk detail dari pasal ini dan juga penjelasan pasal ini kita sampaikan dengan mendetail juga. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dengan saya Ari Kurniawan, dengan saya Nurul Jamal Habaib, bersama kami Advokat Muda Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.